herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Hai. Kita lagi sunsetan ini. Di sini udah malam guys, tapi masih terang. Dan aku keinget ada salah satu komentar, ada yang nanya kayak gimana sih cara Ausbildung mandiri dari Indonesia tanpa agen gitu. Jadi aku pengen ngebahas kayak step by stepnya secara ringkasnya aja. Siapa tahu ini bisa ngebantu kalian yang lagi berproses mau kesini. Step yang pertama menurut aku yang penting itu kalian harus punya tujuan sih. Kalian harus menentukan tujuan kalian. Kenapa kok kalian ke Jerman kayak why? Terus kenapa kalian Ausbildung? Karena percaya nggak percaya nih, di Jerman nggak cuma positifnya doang, ya kan? Ya banyak kurang banyak lebihnya juga gitu. Jadi ibaratnya tujuan tuh harus dimantepin gitu biar nggak gampang goyah. Betul banget. Dan kalau misalnya yang namanya kadang-kadang tuh ada waktu mungkin kita tuh ada di kondisi stres, mau menyerah. Tapi nanti kalau kita punya tujuan, kayak punya dasarnya gitu, seenggaknya tuh ada alasan buat kita bangkit lagi. Iya. Karena contoh paling simpelnya kalau misal sakit gitu di sini. Iya. Apalagi kalian sendirian di sini misalnya belum punya banyak temen di awal-awal di Jerman. Halo saya bos. Itu pasti better kalian punya tujuan yang buat menguatkan diri kalian lagi lah. Itu step yang pertama. Kemudian step yang kedua, ini penting juga kalau kalian mau Ausbildung, kalian tuh harus udah tahu kalian mau Ausbildung apa. Jangan FOMO nih lagi ngetren misalnya, atau kalian banyak lihat di YouTube ataupun di media sosial lain tuh ada TokTok misalnya, banyak yang ngebahas tentang Ausbildung perawat mungkin atau Ausbildung di bidang gastronomi itu misal. Jangan FOMO di situ kayak aku mau ikut-ikutan kayak ini kayaknya enak kayak gitu-gitu. Jangan. Menurut aku lebih baik kalian udah lebih tahu diri kalian sendiri, bidang mana yang cocok buat kalian. Karena jurusan di sini tuh banyak banget guys. Kalau kalian sedikit mau lebih mencari tahu, kalian akan dapet beberapa jurusan-jurusan yang mungkin memang belum terkenal gitu. Kayak belum terkenal di Indonesia ya, tapi di sini tuh udah lumrah. Kayak contohnya ada yang di bidang perkantoran, bidang perpajakan. Bank. Kaget. Banknya di bank. Ya di perbankan. Kosmetik. Di bidang kosmetik ataupun guru TK dan banyak hal yang lainnya. Makanya cobalah kalian cari tahu itu. Kalian bisa ketik itu di internet. Sekarang kan kita ini ya udah difasilitasi dengan internet, dimana kita bisa mencari informasi secara mudah. Sekarang ada ChatGPT dan lain sebagainya. Itu adalah step yang kedua. Nah, step yang ketiga, katakanlah kalian misalnya udah tahu mau ngambil Ausbildung jurusan apa nih. Step ketiganya menurut aku adalah kalian kenali jurusan itu, mulai dari syarat-syaratnya, terus kalian ngapain aja tuh di Ausbildung itu, terus keuntungan yang kalian dapat itu apa aja, terus juga kira-kira gehaltnya atau gajinya itu berapa. Itu kalian cari tahu. Di sini aku bisa ngasih sedikit saran buat website buat bisa kalian nyari tahu tentang informasi ini. Contohnya ada ausbildung.de, ausbildung.de itu ada. Terus ada juga Stepstone kalau nggak salah. Dan kalian juga bisa langsung ke website perusahaannya langsung. Misalnya kalian pengen kerja di katakanlah di BMW gitu. Kalian langsung ke websitenya BMW, terus ngeliat bagian karir itu biasanya nanti ada. Kalian lihat ada Ausbildung jurusan apa aja, terus cari tahu informasinya, persyaratannya apa, dan lain sebagainya. Tapi menurut aku yang paling gampang diakses dan mudah dipahami itu ada di ausbildung.de. Bentar, ada mobil lewat. Iklan. Nah, di bagian ausbildung.de nanti coba
aku bakal kasih kayak screenshotan gitu ya buat ngejelasin lebih rincinya. Nah, oke guys, jadi kalian tinggal ke internet, habis itu kalian ketik di sini ausbildung.de. Setelah itu kalian klik, kemudian akan keluar seperti ini. Nah, di bagian ini kalian tulis di bagian Beruf oder Unternehmen ini, kalian tulis katakanlah kalian sudah tahu mau jurusan apa, misalnya contoh Pflege ya, atau perawat. Tinggal klik Pflegefachmann atau Frau. Habis itu yang bagian bawah itu yang ada kayak petanya, tanda peta, itu bisa kalian pilih kayak kota mana yang mau kalian daftarin buat Ausbildungnya. Di sini aku tulis contohnya Stuttgart aja. Tinggal diketik, kemudian tinggal diklik bagian mencari itu, Stellen finden atau mencari. Nah, di sini akan keluar beberapa tempat dan semuanya ada di kota Stuttgart. Ini kita coba milih salah satu aja, yang paling atas. Nah, ini yang Ausbildung als Pflegefachmann dimulai tanggal 1 September 2025 dengan kapasitas tempat yang masih ada itu 49 Plätze. Nah, tinggal diklik aja. Kemudian kalau misalnya udah kalian klik, akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau kalian scroll ke bawah, udah ada langsung tulisan kota Stuttgart, terus di bawahnya ada alamat lengkapnya, terus di bawahnya lagi di bagian kontak person ini, jadi ada orang yang bisa kita tanyain langsung, di sini ada email adresnya, dan juga ada nomor teleponnya. Kemudian, kalian bisa scroll lagi ke bawah, di bagian ini Ausbildung als Pflegefachmann atau Frau, itu kalian scroll lagi sampai kalian nemuin tulisan, ya ini nggak di semuanya ya, tapi salah satu contohnya nih di sini ada tulisannya was du machst. Itu intinya kayak kita tuh ngapain di perusahaan ini. Di sini aku kasih salah satu contohnya. Di sini dibilang du lernst wie man Menschen mit akuten und chronischen Erkrankungen richtig pflegt und unterstützt bei der Pflegeplanung und Dokumentation. Yang intinya tuh di sini kamu belajar bagaimana cara merawat orang dengan penyakit akut atau kronis dan cara mendokumentasikannya dan lain sebagainya ya itu. Dan ini bisa kalian bahasa Indonesia kan kalau kalian pengen lebih paham. Kemudian kalian scroll, itu yang di bagian was wir uns vorstellen. Ini secara gampangnya itu seperti persyaratannya. Persyaratan apa yang mereka minta dari kamu. Di sini ditulis mittlere Reife oder vergleichbarer Schulabschluss, Abitur oder abgeschlossene Berufsausbildung. Ini tuh semacam minimal pendidikan. Jadi minimal pendidikannya itu harus setara dengan mittlere Reife. Fun fact-nya, kalau misal kalian lulusan SMA atau SMK, terus ijazah kalian tuh kan harus ditranslate ke dalam bahasa Jerman, kemudian di Anerkennung. Anerkennung itu istilahnya seperti penyetaraan ijazah. Nah, setelah disetarakan ijazah kalian, nanti akan keluar nih kira-kira kalian itu masuk di kategori apa pendidikan di Jerman. Kalau aku dulu, lulusan SMA, anak IPA, itu waktu Anerkennung aku dapat Realschulabschluss yang dimana itu setara dengan Mittlere Reife. Jadi aku bisa ikut Ausbildung perawat. Kemudian di sini ada juga tulisannya Deutschkenntnisse mindestens auf Niveau B2. Intinya kemampuan bahasa kalian itu mindesten atau minimal itu di level B2. Terus ada lagi beberapa hal seperti kalian itu harus siap bekerja shift-shiftan, kalian ini bertanggung jawab, profesional, dan kalian juga berempati. Kemudian ada di bagian yang was du dir vorstellst, intinya tuh kayak apa yang kita dapatkan juga kalau kita kerja di sana. Aku bisa kasih contoh nih, karena ini banyak ya punkte-punktenya. Ini salah satu contohnya adalah kita bisa dapat 31 hari libur kalau kerja di situ. Terus di sini juga dibilang ada kostenlose Getränke, jadi kalian bisa minum kopi, minum air, minum teh di sana secara gratis. Di sini juga
dikasih tahu kalau udah dapet Dienstkleidung ataupun seragam. Kemudian kalau kalian lihat di bagian Mehr for Teilentdecken, itu kan ada 1.400 euro, 1.500 euro, 1.600 euro. Itu menurut aku ini adalah Vergütung ataupun gajinya per tahunnya. Di tahun pertama 1.400, di tahun kedua 1.500, dan di tahun ketiga 1.600. Nah, dari website ini kalian tuh juga bisa ngelihat perusahaan-perusahaan yang lain. Kalian nggak harus berpatokan pada satu perusahaan. Kalian bisa langsung cari aja perusahaan yang lain, baca-baca lagi. Tapi kebanyakan pasti mereka bakal ngasih persyaratan seperti minimal pendidikan dan juga kemampuan bahasa Jerman. Jadi di sini untuk lulusan SMP, maaf, ini belum bisa melamar Ausbildung. Gitu deh caranya. Setelah itu kan kalian udah tahu persyaratannya, udah tahu kalian dapat apa aja, baru masuklah ke step selanjutnya. So guys, lanjut. Tadi sempat kepotong karena kita ketemu sama temennya suamiku yang udah berapa? 30 tahun? Dia 30 tahun. Yang udah 30 tahun di Jerman. Keren banget sih. Dan dia sangat freundlich juga ataupun sangat ramah ya. Oke, lanjut ke step selanjutnya, yaitu step keempat. Jadi tadi setelah kalian udah cari info lebih mendalam tentang jurusan Ausbildung yang udah kalian pilih. Nah, di situ kan tertera persyaratannya kan. Di step keempat ini tugas kalian adalah melengkapi persyaratan-persyaratannya. Nah, di langkah ini adalah langkah yang cukup bikin beberapa orang menyerah akhirnya, karena mungkin ada yang susah dalam belajar bahasa Jerman, atau ada juga yang bilang ini terlalu ribet. Tapi percayalah, di Jerman pun banyak orang Indonesia, udah ratusan, ribuan mungkin udah di sini yang Ausbildung. Jadi nggak ada kata susah, adanya adalah kalian mau atau enggak, kalian mau usaha atau enggak. Jadi kasih contoh kayak kamu, kayak aku. Contoh kayak istriku, dia kan kerja mau Ausbildung Pflege kan, dan dia tuh butuhnya B2, sedangkan dia berangkat di Jerman tuh pakainya A2. Jadi kalian tahu dia harus belajar B1 di sini dan ujiannya B2 juga. Iya, bahkan B1 pun itu aku nggak belajar di tempat kursus. Bisa dibilang aku cuma nonton YouTube gitulah. Nah, belajar B2-nya baru yang kursus beneran. Habis itu waktu itu aja sebenarnya aku nggak pengen ujian karena itu kan mahal ya. Berapa? 200 euro ya waktu ya? Iya, 200 euro, dan waktu itu aku masih FSJ. Jadi 200 euro itu menurut aku banyak kan. Terus aku juga nggak yakin sama kemampuan aku. Terus dia yang ngeyakinin, terus dia juga yang bayarin. Dia bilang, ya kalau nggak lulus ya udah. Ya aku mikir aja kayak udah fokus aja sama ujianmu, duit biar aku yang ngurus. Anjay. Biar nggak stres amat aku niatnya. Tapi alhamdulillah lulus ya. Senang banget sih. Gila. Oke, lanjut, tadi ada di mana? Di persyaratan. Nah, di persyaratan ini itu salah satu contohnya yaitu tadi. Soalnya biasanya kalau kalian Ausbildung, mereka bakal minta minimal kemampuan bahasa Jerman. Terus ada yang minimal level B1, ada yang minimalnya level B2. Kalau misalnya kalian perawat contohnya, itu minimalnya di B2. Tapi kalian tuh sebenarnya jangan minder kalau diminta B2, karena itu sebenarnya buat kebaikan kalian. Karena mereka ngasih persyaratan itu tuh karena mereka juga tahu bahwa semisal orang tuh dengan kemampuan bahasa semisal A2, masih B1 tuh belum bisa nangkep pelajarannya. Bayangin kalian pelajaran tuh semua pakai bahasa Jerman, guru ngomong juga pakai bahasa Jerman, nggak ada keterangan pakai bahasa Indonesianya, dan guru juga nggak mau tahu kalau kamu Ausländer atau apa. Ya, itu salah satu. Sebenarnya mereka ngasih persyaratan itu tuh sebenarnya ya buat kita sendiri juga, buat kita memahami nanti di pelajarannya, pas kerja juga. Nah, makanya kalau perawat itu minimal B2 guys. Kalau Ausbildung yang lain tuh kalau nggak salah sekarang minimalnya B1. Itu tuh hampir semua jurusan Ausbildung itu pasti ngasih persyaratan itu. Kemudian ada persyaratannya
Yang ini yang algeman ya, yang semua jurusan ada ya. Itu minimal pendidikan. Jadi minimal pendidikannya itu harus setara sama, kalau di Jermannya itu namanya Mittlere Reife biasanya. Mereka mintanya itu. Mittlere Reife itu harusnya kalau kalian lulusan SMA atau SMK, nanti kan ijazah kalian translate, habis itu di Anerkennung, itu biasanya kalian dapatnya setara dengan Mittlere Reife. Jadi buat kalian yang lulusan SMA SMK itu bisa Ausbildung. Jadi mohon maaf buat yang lulusan SMP itu belum bisa untuk Ausbildung. Minimal tuh yaitu lulusan SMA atau SMK atau yang setara dengan Mittlere Reife. Itu kalian harus lengkapin. Terus kalian juga mulai bikin CV. Kalian juga harus mulai bikin motivasi schreiben. Motivasi schreiben itu di situ ditulis, kalian nulis gimana sih diri kalian memperkenalkan diri kalian ke perusahaan, kalian mempromosikan diri kalian sendiri ke perusahaan itu, kayak pengalaman kalian udah ngapain aja, terus kenapa kalian tertarik untuk Ausbildung itu dan di perusahaan itu, kayak gitu-gitu. Nah, persyaratannya nggak cuma itu ya, ada beberapa yang lainnya, kalian tinggal nanti cari di websitenya aja. Seperti yang tadi bilang, aku nanti kasih screenshotannya di website ausbildung.de sebagai ya contoh aja. Kemudian kalau udah nih persyaratannya udah ada, terus dirasa udah lengkap, masuklah ke step kelima, yaitu melamar Ausbildungnya. Melamar Ausbildungnya tuh caranya ada beberapa cara. Ada yang perusahaannya tuh minta kalian langsung ngirim dokumen lewat pos, ada juga yang lewat email, ada juga kalian website. Ya lewat website langsung, bener. Contohnya nanti di ausbildung.de itu ada kayak di sana tuh bahasanya jetzt bewerben, tulisannya kayak gitu. Itu artinya ya lamar sekarang gitu. Nah nanti di situ kalian bisa ngisi data diri kalian, terus kalian bisa unggah dokumen-dokumen yang memang mereka perlukan dalam bentuk PDF. Nanti udah secara online gitu, daftar online gitu istilahnya. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya si perusahaan ini tertarik sama kalian, akan masuk ke sesi wawancara, ya kan? Ya, mereka pasti pertama bukan wawancara dulu. Kalian dimintai buat probe tak, uji coba apa hospitation tuh biasanya apa? Enggak lah sayangku, wawancara dulu lah. Oh, wawancara online apa gimana? Iya, wawancara online pasti kalau misalnya ya, ini. Kelihatannya itu tuh tergantung, soalnya aku lihat itu probe dulu. Jadi setelah itu baru wawancara. Hah? Kalau aku di hotel itu kamu kerja dulu. Kan bukan Ausbildung. Tapi kalau di Ausbildung tetap aja ada nggak sih? Sama kelihatannya pasti disuruh probe dulu kalau di tempat. Peraturan sebenarnya nggak tertulis, ada yang langsung apa. Tapi kalau misalnya kalian dari Indonesia nggak mungkin sih dimintain buat probe. Itu pasti langsung ke wawancara sih. Dan wawancaranya itu biasanya kalau misalnya kalian di Indonesia itu ya lewat online. Mereka sebenarnya ada yang minta buat datang langsung ke perusahaannya buat wawancara. Tapi karena kalau kalian masih di Indonesia, ya udah berarti wawancaranya secara online. Gitu. Entah itu lewat Zoom atau lewat WhatsApp, I don't know, tergantung perusahaannya masing-masing. Nah, nanti di bagian interview ini atau di bagian wawancara ini, kalian bisa nanyain juga hal-hal yang pengen kalian tanyain yang mungkin belum jelas, belum ada di websitenya mungkin. Bisa tuh kalian tanyain. Bentar, aku duduk dulu guys. Kalian bisa tanya soal gaji mungkin, kalau misalnya gajinya belum tertera di websitenya. Terus kalian juga bisa nanya soal tempat tinggal atau Unterkunft, dapat dari perusahaan kah ataupun kalian harus cari sendiri. Lebih baiknya sih kalian carinya yang kalian dapat Unterkunft dari perusahaan langsung, karena itu bakal sangat membantu kalian, apalagi kalau kalian dari Indonesia. Terus kalian juga bisa ya nanya-nanya hal seperti mungkin misalnya nih contohnya ya, kayak dulu aku kan berjilbab. Waktu aku ngelamar di rumah sakit itu
Aku nanya gimana, ada masalah nggak kalau aku berjilbab kerja, tanyain juga, dan kata mereka itu nggak masalah. Jadi ya udah aku pakai jilbab gitu. Ya, tentang pertanyaan-pertanyaan personally yang memang ingin kalian tanyain, nggak apa-apa guys. Yang penting kalian tanyain dengan hopefully ya, atau dengan sopan, pasti mereka juga bakal ngerti itu. Nah, setelah sesi interview atau wawancaranya selesai, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau misalnya si perusahaan itu tertarik sama kamu, mereka biasanya akan nanya langsung, kayak gimana, kamu mau Ausbildung di tempat kita? Terus kalian nggak harus jawab di saat itu sih, kalian bisa jawab nanti, kalian mau pikir dulu, nanti aku bakal tulis email ke kalian juga bisa bilang gitu. Atau kalau kalian memang udah tertarik, ya udah kalian jawab iya gitu. Ataupun kalau kalian nggak tertarik, kalian bisa jawab tidak juga bisa. Tapi ada juga model yang kedua, itu mereka bakal bilang nanti di sesi wawancaranya, oke, wawancaranya udah selesai, kita bakalan kasih informasi ke kamu nanti setelah misalnya 1 minggu gitu, nanti akan kami kirimkan email tentang bagaimana seterusnya gitu. Nah, nanti kalau kalian udah dapet emailnya dan ternyata kalian diterima misalnya, ya udah tinggal kaliannya mau lanjut atau enggak. Kalau mau lanjut ya udah balas, oke, mau lanjut. Kalau di situ udah, nah tinggal kalian mulai mencari persyaratan-persyaratan untuk apply visa. Gimana Kak carinya? Gampang banget, kalian tinggal ke websitenya Kedubes. Di situ udah tertera secara rinci dan lengkap apa aja yang kalian butuhin buat apply visa. Salah satu contohnya nih, kalian butuh Vetra, kalian butuh Bescheinigung tempat tinggal kalian, butuh asuransi, butuh sertifikat bahasa, butuh ijazah yang di Anerkennung, ditranslate, ataupun apa tuh istilahnya yang satunya lagi, di apostil atau ya itu kalau nggak salah di apostil. Dan persyaratan-persyaratan yang lainnya seperti paspor juga kalian lengkapin di situ. Kalau udah lengkap, sekiranya udah lengkap, kalian bikinlah termin di Kedubes buat apply visa. Kalau udah kalian tinggal nunggu visanya jadi. Dan di sini visa juga bisa ditolak ya teman-teman. Dengan alasan-alasan tertentu, entah karena dokumen-dokumennya tidak lengkap atau karena motivasi schreibennya yang tidak masuk akal. Itu bisa jadi alasan visanya ditolak. Jadi telitilah untuk melengkapi dokumen dan bikin motivasi schreiben. Buat bikin motivasi schreiben itu bikin yang benar-benar sesuai sama diri kalian. Jangan cuma jiplak di di internet gitu. Karena nanti ya kalian harus tahu isi motivasi schreiben kalian itu apa. Jangan cuma kalian tulis tapi kalian nggak tahu. Itu kan aneh ya. Padahal itu kan kalian yang sendiri yang nulis. Terus pas ditanyain, kalian nggak tahu sama sekali isinya apa. Ya, nggak boleh kayak gitu. Udah deh. Terus buat waktu jadi visanya itu tergantung ya. Kalau dulu aku waktu au pair itu kalau nggak salah 1 bulanan lebih baru jadi. Kalau kamu berapa? Lupa aku. Ada 1 bulanan nggak? Ya hampir 1 bulanan. Hampir 1 bulan. Ya sekitar itu. Tapi bervariasi guys. Kalau misalnya udah lama banget, kalian bisa tanyain langsung ke mereka, ke kedubesnya. Tapi nanyanya jangan yang visaku udah jadi apa belum ya, jangan kayak gitu. Tapi secara lebih hopefully, lebih sopan, kayak nanyain tentang perkembangan visa kalian udah sampai mana, masih adakah dokumen-dokumen yang masih harus saya lengkapin. Kalau iya, tolong beritahu saya, kayak gitu-gitu. Secara hopefully gitu loh. Itu guys, itu sih. Setelah itu kalau visanya udah jadi ya udah, kalian tinggal persiapan buat berangkat ke Jerman. By the way di depanku ada bebek, bentar. 1, 2, 3, dadah. Was willst du, hey? Geh weg. Hey, geh weg. Geh weg. Dia nggak mau pergi, udahlah biarin. Itu deh.
Ini videonya kayaknya udah terlalu panjang guys. Untuk misalnya kalian pengen tahu ke persiapan buat berangkat kayak gimana kak, kayak uang, misalnya uang buat awal di Jerman itu berapa kira-kira, terus barang-barang apa aja yang perlu dibawa dan nggak perlu dibawa. Kalau kalian pengen tahu kalian bisa komentar, nanti kita bahas di video selanjutnya mungkin. Dan video kali ini kayaknya udah cukup ya nggak? Ya. Kita mau makan ini Jajanan. iya sambil nikmatin sunset. Oke, makasih yang udah nonton video aku. Semoga kalian enjoy, dan seperti biasa, yang positif kalian ambil, yang negatif kalian buang jauh-jauh. Dan ini si bebek kayaknya mau nyosor aku guys. Jadi ciao ciao, sampai di video-video aku selanjutnya. Ciao.